Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul Kamu Tidak Sendirian. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata Immanuel memiliki definisi Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Sebab berdasarkan pemenggalan katanya, kata Immanu artinya bersama ataupun menyertai kita, serta kata El, Tuhan Allah, Elohim. Kitab Matius pun diawali kalimat Allah menyertai kita, serta di akhir kata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini menunjukkan dan mengingatkan kita sepanjang kehidupan Allah akan senantiasa menyertai kita dari awal sampai akhirnya. Mari kita lihat 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Maria dan Yusuf. Yang pertama, Tuhan ada di belakang kita. Tuhan ada di sana, di masa lalu kita, dan sudah menyertai, menjaga, dan menolong kita. Kita semua memiliki masa lalu, apapun yang sudah terjadi, suka terlebih duka, Tuhan selalu ada dan menyertai. Masa lalu biarlah berlalu, mari terus melangkah ke depan. Kita bisa belajar dari masa lalu, namun jangan terus-menerus memandang ke belakang atau memegangnya terlalu erat. Sebab kita mesti tetap berjalan maju. Lepaslah masa lalu dan masa lalu akan melepasmu. Sebab ketika kita masih tinggal dalam masa lalu, iblis akan selalu memanipulasi dan mendakwa kita. Dan yang kedua, Tuhan ada di sisi kita. Seringkali manusia berfokus cuma pada tujuannya sendiri, itu tidak salah. Tetapi belajarlah berserah pada kehendak Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya. Melangkah selangkah demi selangkah bersama Dia sehingga sampai tujuan akhir. Sebab Ia mau menuntun kita di setiap tahap perjalanan kehidupan kita. Amsal 16 ayat yang 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Tujuan penting, tetapi proses yang dialami untuk mencapainya itu yang jauh lebih penting. Sebab disitulah kita melihat Tuhan menuntun, menyertai, dan terlibat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada selama proses tersebut, namun ingatlah Ia selalu ada bersama kita. He is the God of daily. Dia adalah Tuhan bagi setiap hari-hari kita.
Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kiranya Allah sajalah yang menuntun setiap langkah kita. Tuhan selalu di sisimu, bahkan Ia ada di dalammu. Yang ketiga, Tuhan ada di depan kita. Jangan khawatir apapun, tentang apapun, sebab Ia Tuhan sanggup menolong serta memelihara. Nah, hal yang terjadi ke depan mungkin adalah hal-hal yang tidak pasti serta menentu. Masalah boleh tetap terjadi, tetapi Tuhan yang kita sembah ialah Allah yang jauh lebih besar daripada persoalan kita. Mau badai hidup apapun yang kita alami, tetap Allah kita yang besar, yang hidup jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Untuk itu 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Yang perlu kita laksanakan adalah percaya sepenuhnya kepadanya yang akan memberi kita rancangan terbaik, serta hari depan yang penuh pengharapan, dan hiduplah berdasar janji firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, jangan merasa sendirian lagi dalam menghadapi proses. Jangan takut pada masa depan yang belum kita ketahui, apalagi kita lihat. Karena Tuhan Yesus yang sudah dan akan selalu menyertai bersama-sama dengan kita di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebagai ayat penutup Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8, saya bacakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan yang baru buat kita di sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, tetapi Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, mendampingi setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini pun kami selalu disertai oleh Engkau. Berkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara kami, kota kami, gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah diberkati dan kami siap menjadi berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.